Oke guys, kembali lagi di YouTube aku, jadi Official TV. Kali ini aku bakal introduction dan mereview barang-barang sebagian kecil untuk pendakian pemula seperti apa ini. Jadi aku akan memperkenalkan barang-barang yang akan kita bawa di saat kita mendaki untuk para pemula. Di sini ada tas dan barang-barang lainnya. Oke, kita akan lihat satu-satu barang apa saja yang akan aku bawa pada saat mendaki. Oke guys, kita sudah pindahkan kameranya biar lebih jelas barang-barang apa saja yang gue bawa ketika saat mendaki untuk pendaki pemula seperti saya ini. Yang pertama tentu kita punya tas carrier, kapasitasnya tentu 60 liter. Ini cukup untuk bepergian atau pendakian selama 3 sampai 6 hari. Kenapa gue pilih yang 60 liter? Supaya kalau kita pengen mendaki gunung bisa menentukan jadwal yang paling lama. Misalnya kita mendaki itu selama 3 hari sampai 6 hari. Kalaupun ingin mendaki selama 1 hari atau 1 malam kemudian pulang, ini juga sangat mendukung. Mending kelebihan daripada kekurangan, makanya aku pilih yang 60 liter. Dan ini serinya seri Toba, merek Arai. Kita lanjut, nanti gue bakal review tas sendiri. Kita lanjut barang lain dulu. Kemudian yang wajib yang harus dibawa untuk para pemula, di sini ada namanya nesting. Di sini lengkap, di sini ada alat-alatnya, alat masak. Sebentar aku bukakan dulu guys. Nah, oke guys, kita lanjut. Ini di sini ada spons untuk membasuh ketika nesting yang sudah digunakan. Kemudian kita buka, di dalamnya ada apa saja. Kemudian di sini ada sunlight. Ini dari botol bekas, ini liquid yang gue pakai karena gue bukan perokok. Gue adalah penghisap uap rasa buah. Kemudian di sini ada perlengkapan sendok garpu lipat untuk outdoor khusus. Ini kita bukakan, di dalamnya banyak paketannya. Di sini ada sendok lipat, garpu lipat, kemudian ada pisau lipat juga. Karena ini barangnya baru, belum pernah aku pakai, karena selama ini aku pakai punya temanku, dia juga punya perlengkapan camping, jadi aku nggak pernah buka punyaku. Ini aku beli sekitar harga 35.000 di Shopee. Nanti aku taruh linknya kalau kalian mau. Kemudian kita lanjut. Dalam nesting ini ada alat lainnya. Korek ini punya sendiri untuk bakar kayu bakar kalau ingin menyalakan api unggun di saat mendaki. Nah, di saat kita beli nesting itu ternyata guys banyak ukurannya, jadi kalau kalian pengen beli nesting diperhatikan ukuran yang kalian inginkan, karena di dalam paket pembelian ukurannya berbeda-beda. Dan aku beli yang satu paket sudah dapat panci pemasaknya juga, dan ada mangkok khusus untuk outdoor dan penanak nasinya juga. Kita lanjut alat selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat di bagian alat masaknya selanjutnya, yaitu kompor outdoor. Ini aku beli yang versi anti angin supaya ketika kita masak di gunung atau di bukit, ketika angin kencang dia tidak, apinya stabil, tidak tertiup dan atau mati. Dan ini kalaupun kalian tidak pengen ini tertutup, bisa kita buka. Nah, inilah kelebihan salah satu kompornya. Ini kalau harganya ini kalau nggak salah sekitar 100-an. Bisa kalian cek di Shopee atau nanti aku taruh di linknya juga. Kemudian pasangannya ada gasnya seperti ini gasnya baru karena aku udah lama lagi kan camping.
Nanti kita coloknya ke sini. Tentu ini dibuka dulu ya, coloknya di sini. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kemudian yang paling utama adalah tenda. Di saat kita telah sampai ke puncak atau tempat pos peristirahatan, kalau nggak memungkinkan untuk lanjut jalan atau sudah sampai, kita harus memasang tenda. Dan para pendaki wajib memiliki, karena ini sangat penting untuk menjaga kondisi suhu tubuh kita saat berada di atas. Aku punya merek tendaki di sini yang isinya kapasitasnya 2 orang. Bisa juga sebenarnya untuk 4 orang kalau mau agak berdesak-desakan sedikit. Ini aku nggak bisa buka guys ya, karena ini banyak banget di sini. Pokoknya dia bentuknya seperti ini ketika dipasang, dan ukurannya ini 205 kali 140 kali 100 cm. Dan bahannya juga bagus di sini guys. Dia anti air, karena aku sudah pernah pakai tenda ini. Recommended lah untuk tenda harga murah. Ini harganya kalau nggak salah kurang lebih nggak nyampe 300.000 ya. Tendanya murah dan recommended. Dan di sini ada pasaknya dan juga ada talinya dan ada framenya juga. Nanti aku lainkan sendiri videonya kalau masang tenda ini. Kita lanjut lagi. Oke guys, selanjutnya ini ada playset. Ini wajib buat kalian para camping dan orang yang suka berpetualang, siapapun itu yang tidurnya di luar, ini wajib kalian punya. Playset punya aku ini dia anti air sudah, kemudian dia 100 psi, untuk kerapatan kainnya itu sudah 100 T nilon, jadi air itu meluncur ke bawah. Ini harganya lumayan dan ukurannya 3 kali 4 meter. Mungkin panjangnya 3, lebarnya 4 atau kebalikannya. Untuk mereknya sendiri aku nggak tahu ya, ini mereknya apa ya. Yang jelas ini bahannya bagus. Ini harganya sekitar 300-an guys. Memang agak mahal tapi worth it lah untuk dibeli untuk harga segitu. Ini nggak bisa aku buka guys ya. Intinya dalamnya seperti ini. Kita buka dulu sebentar. Nah, intinya inilah kondisi dalamnya guys. Intinya dia bahannya cukup tebal di sini ya, bahannya nilon, jadi air itu nggak bakal tembus langsung turun ke bawah, kayak ada pelindungnya gitu, kayak talasnya gitu. Kemudian aku punya barang juga di sini. Selain playset, aku punya matras aluminium. Dia bahannya empuk. Kenapa aku beli ini? Karena di tenda itu meskipun kita pasang footprint yang kita injak ini footprint punya aku, mereknya Dolgiri. Footprint ukurannya 2 meter kali 2 meter. Itu tetap tembus dinginnya guys kalau kita berada di hutan atau di gunung. Jadi aku beli khusus di dalam tenda matras supaya suhu tubuh kita terjaga guys. Jadi kalian, untuk para pemula, kalian diwajibkan beli ini supaya kalian tidur dengan nyaman dan aman di saat pulang. Ini harganya cuma murah aja, sekitar 50 ribuan. Ini panjangnya mungkin sekitar 1 kali 2 meter untuk 1 orang kapasitasnya dalam tenda. Kemudian aku punya barang juga di sini, matras kedua. Ini aku pilih warna merah sesuai dengan tasku. Ini matrasnya sudah random banget ya, sudah enggak lazim lah intinya, maksudnya sudah terkenal banget. Bentukannya seperti ini, dia ada motif-motifnya seperti ini. Ini harganya murah aja, sekitar 50 ribuan juga, dan ini lebih besar dan lebih panjang.
di matras itu kalau kalian pengen beli di Shopee, kalau pilih matras cari yang besar guys. Jadi kalian di saat istirahat, di saat perjalanan kalian nggak perlu pasang tenda. Kalau pengen berebah, kalian taruh di luar di bagian tas carrier sini, digantung di sini. Kemudian kalian tampar matras kalian untuk berebah istirahat sebentar. Itu fungsinya matras, taruh di luar. Dan ada juga yang taruh matras di dalam, tapi jarang, kecuali memang dia orangnya jarang istirahat di perjalanan. Kalau aku sih taruhnya di luar biar enak kalau mau istirahat, jadi pakaian kita nggak kotor bersentuhan dengan tanah langsung. Oke, kita lanjut lagi. Oke guys, aku di sini punya namanya sleeping bag. Ini aku punya yang 180 cm untuk tinggi badannya, karena aku tinggi badanku cuma 170 ya, dan ini beratnya ini cuma 800 gram ya. Kemudian di sini juga ada mereknya Summit series untuk Summit ya. Kita yang baru memulai pendakian atau baru terjun ke dunia perkempingan diwajibkan beli ini. Kalian bisa taruh ini di rebahan, di hammock, di tenda, ataupun di matras. Ini juga bisa jadi bantal guys kalau kalian nggak mau pakai ini. Sebentar aku bukakan dalamnya gimana. Oke guys, dalamnya seperti ini. Bisa kalian lihat di dalam itu ada bulu-bulu seperti bulu domba gitu. Ini gunanya supaya kalian lebih nyaman pada saat menggunakannya di dalam tubuh kalian. Kemudian suhu tubuh kalian terjaga guys. Makanya aku recommended barang ini kalian harus wajib punya per orang ya. Jangan sampai nggak punya untuk dunia perkempingan, karena ini sangat mendukung kalian dalam kesehatan kalian, menjaga tubuh kalian tetap hangat. Oke, kita lanjut barang selanjutnya. Oke, selanjutnya barang terakhir kita jadikan satu semua karena barang kecil-kecil semua. Di sini aku punya namanya trekking pole. Ini panjangnya sampai 2 meter dan ini sudah anti shock. Dia ada pernya di dalam, jadi kalian enak menggunakannya ini. Ini harganya cuma sekitar 60 ribuan guys. Nanti kalau aku buatkan sendiri videonya ini guys ya, karena banyak yang bisa dibahas kalau anti shock ini trekking pole. Kemudian yang jelas kalian wajib punya ini juga untuk mendaki supaya kalian nyaman saat menanjak vertikal ke atas. Selanjutnya aku di sini punya lampu tenda. Di sini bolak-balik, bisa senter, bisa juga jadi lampu untuk tim tenda. Kemudian aku punya kipas mini. Kalau aku kepanasan dalam tenda atau di perjalanan, aku bisa hidupkan. Kemudian ini senter kepala yang wajib kalian harus punya. Tidak boleh tidak, karena ini sangat penting untuk keselamatan kalian juga pada saat perjalanan malam hari. Manakala terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Biasa kami nggak pernah jalan malam, tapi karena ada sesuatu yang mengganggu di jalan, akhirnya terhambat dan sampai malam dan akhirnya harus digunakan. Ini penting. Kemudian di sini ada alat lain. Di sini ada headset Bluetooth TWS murah. Ini cuma sekitar 50 ribuan. Kemudian di sini ada lampu lagi, lampu tenda juga atau lampu outdoor. Ini dicucuk ke senter, dia sepaket sama ini. Ini banyak di Shopee atau toko-toko lain, silahkan kalian cari sendiri untuk senter kepala. Kemudian ada kacamata untuk gaya-gayaan. Kemudian ya ini yang aku suka, gelasnya dia punya tutup dan track untuk menyangkutkan ke carrier kita ya. Dan dia punya penutup untuk supaya kalau kita bikin kopi selalu terjaga panasnya. Cara aku bukakan, nah, ini kayaknya beberapa senti aja airnya, tapi cukuplah untuk kita sendiri. Dan dia punya tutup. Ini harganya 50 ribu, lumayan harganya, tapi bagus sih. Kemudian ada first aid kit. Ya, ini penting guys. Untuk para pemula atau senior, dia harus punya ini guys. Di dalamnya itu
ada perlengkapan alat pengobatan guys ya. Sebentar aku bukakan. Nah, di dalam itu ada Hansaplast, perban, kain, dan lainnya ya guys ya. Dan ada peniti juga untuk kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat kita camping. Jadi kita siap, ada P3K-nya. Itu wajib guys, kalian punya. Kemudian aku punya juga di sini namanya water bladder ya. Untuk ini gunanya kita minum pakai selang sedotan. Jadi ini kita taruh di dalam tas carrier. Nanti aku contohkan di video yang lain. Yang jelas ini kita taruh air, kemudian ini taruh dalam tas, ini kemudian kita taruh di bagian pundak kita, supaya kita tidak repot lagi kalau menggunakan botol, kemudian dibuka botolnya baru diminum. Ini tinggal isap, tinggal diminum, tinggal disedot. Inilah enaknya punya water bladder. Punya aku ini kapasitas 2 liter. Ini harganya sekitar 60 ribuan guys ya. Kemudian aku punya juga kamera Sony di sini. Sebentar aku bukakan juga kamera Sony. Nah, ini aku juga punya kamera Sony tadi. Ini biasa buat aku ngonten di saat camping. Bagusnya kamera ini, dia simple, bisa langsung konekin ke HP dengan menggunakan WiFi atau Bluetooth NFC. Kemudian baterainya cukup awet, dan kelebihan selanjutnya dia juga bisa 10 kali zoom. Nah, ini nanti kalau masalah hasilnya gimana nanti kita buatkan video lainnya aja ya guys ya. Yang jelas ini barang perkakas lainnya. Ini harganya ini sekitar 3 jutaan guys. Mungkin sekarang turun sudah, mungkin kalian cek aja di Shopee. Namanya Sony 10 kali optical zoom. Lanjut barang lainnya, aku punya ini alat lain, tisu lah biasa. Kemudian ini juga ini aku juga punya hammock yang biasa standar, karena aku nggak suka terlalu hammock. Aku juga ada juga pesan hammock lain. Kemudian di sini ada juga samurai mini. Ini biasanya kalau aku cari kayu bakar guys, aku pakai ini. Terus di sini juga ada pakai pisau lipat, pisau pramuka. Biasa aku pakai untuk masak atau sesuatu yang urgent, penting saat genting gitu, butuhnya cepat. Ini aku bisa gantung di celana atau di tas carrier. Kemudian aku punya tas sleeping bag, tas untuk di pokoknya tas untuk di ini di dada, gue lupa lagi. Pokoknya taruh di dada atau di pinggang, merek Osprey KW tapi guys ya. Terus aku ada botol. Oke. Itu aja mungkin guys barang-barangku. Oke guys, mungkin itu aja barang-barangku yang aku bawa pada saat pendakian untuk para pendaki pemula seperti aku. Yang gue lupa, kursi ini, kursinya juga kursi yang biasa aku beli cuma harga 100-an. Dan ada jas hujan. Mungkin itu aja dari video tentang barang-barang yang wajib kalian harus punya karena kita adalah pendaki pemula. Mungkin sekian dari videoku, semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih, see you next video.